Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur selalu kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kita selalu dilindungi dari wabah penyakit yang sedang menimpa kita saat ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih tentang transaksi yang dilarang. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, di mana kemarin baru sampai baina jasi. Jadi kita akan membahas tentang riba, maisir, riswah, sama tidak sahnya akad. Jadi bukan dari sisi haramnya lagi, tapi tidak sahnya akad. Oke, kita mulai. Nah, untuk riba ini sudah pernah dijelasin sama kelompok sebelumnya ya, jadi nanti bisa mengulas melalui sana. Jadi saya memang nggak didalami, tapi riba memang kita sudah pelajari memang dibagi menjadi 3: riba fadl, riba nasi'ah, sama riba jahiliyah. Nah, untuk riba fadl, faktor penyebabnya adalah goror atau adanya ketidakjelasan. Cara menghilangkan goror tersebut adalah dengan memperhatikan yang pertama ada kuantitasnya, ada kualitas, harga, dan juga waktu penyerahan. Untuk riba nasi'ah ada 2 tipe, yaitu al-gumu bila gurmi dan al-kharaj bila damam. Nah, cara menghilangkannya adalah kedua belah pihak membuat kontrak yang berinci hak dan kewajiban masing-masing untuk menjamin tidak adanya pihak manapun yang mendapat kembalian tanpa menanggung resiko atau menikmati pendapatan tanpa menanggung biaya. Terakhir riba jahiliyah, kullu qardin jara manfaatin fahuwa riba. Nah, cara menghilangkannya adalah jangan mengambil manfaat apapun dari akad tabaru. Kalau ingin mengambil manfaat dari akad, maka harus menggunakan akad bisnis ijarah. Studi kasus nomor 6. Silakan dijawab. Studi kasus 7, silakan dikerjakan. Studi kasus 8, silakan dikerjakan. Maisir atau perjudian. Maisir atau perjudian secara sederhana adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Nah, setiap permainan atau pertandingan baik dengan bentuk game of chance, game of skill, ataupun natural event harus dihindari terjadinya zero sum game, yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain lain. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan sepak bola contohnya, nah, dana partisipasi yang dimintakan dari para peserta tidak boleh dialokasikan baik sebagian atau seluruhnya untuk pembelian trofi atau bonus para juara. Keharaman untuk melakukan perjudian di sini dijelaskan, kita dapat baca di Quran surat Al-Maidah 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya maisir dalam sebuah permainan seperti tadi sepak bola, nah, maka pembelian trofi atau bonus untuk para juara jangan berasal dari dana partisipasi para peserta, melainkan dari para sponsorship.
yang tidak ikut bertanding. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kemenangan pihak yang lain. Pemberian bonus atau trofi dengan cara tersebut dalam istilah fikih disebut sebagai hadiah dan halal hukumnya. Dapat dilihat di atas ya, hadiah di atas, sedangkan yang di bawah adalah maisir. Studi kasus 9. Kita lanjut ke riswah, suap menyuap. Nah, riswah itu suap menyuap ya, bukan suap-suapan. Nah, jangan salah di sini. Jadi, riswah adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai riswah jika dilakukan kedua belah pihak secara sukarela. Jika hanya salah satu pihak saja yang meminta suap dan pihak yang lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa, nah peristiwa itu bukan kategori riswah, tetapi melainkan tindakan pemerasan. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain antara kamu dengan cara yang batil. Kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Dari hadis riwayat Ahmad, Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, sekaligus broker suap yang menjadi penghubung antar keduanya. Nah, sekarang kita lanjut ke tidak sah atau lengkapnya akad. Tidak sah atau lengkapnya akad, suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram li dzatihi maupun haram li ghairihi belum serta-merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Nah, suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap bila terjadi salah satu atau lebih dari faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama, rukun dan syarat tidak terpenuhi. Yang kedua, ta'aluk. Yang ketiga adalah 2-in-1. Rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang wajib dalam transaksi. Misalnya ada penjual, ada pembeli. Rukun dalam muamalah iktisadiyah atau muamalah dalam bidang ekonomi. Ada 3, pelaku, objek, dan ijab qabul. Nah, kalau syarat itu adalah yang melengkapi rukun. Contoh pelaku berarti memang harus berakal, sudah balik. Objeknya berarti bukan barang yang haram dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan kesepakatan akad dapat batal jika adanya kesalahan atau kekeliruan objek, adanya paksaan atau ikrah, dan ada penipuan atau tadlis. Syarat ada untuk melengkapi rukun. Keberadaan syarat tidak boleh. Yang tidak boleh adalah yaitu syaratnya menghalalkan yang haram, syaratnya mengharamkan yang halal, syaratnya menggugurkan rukun, bertentangan dengan rukun, bahkan mencegah berlakunya rukun. Nah, ta'aluk terjadi jika kita dihadapkan dalam 2 akad yang saling berkaitan, maka berlaku akad 1 tergantung pada akad 2. Contoh, Mas Faruk menjual mobil kepada Pak Haji seharga 100 juta secara cicil dengan syarat Pak Haji harus menjual kembali mobil tersebut secara tunai kepada Mas Faruk sebesar 80 juta. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi termasuk bayar al-inah. Nah, Mas Faruk yang mana, yang kacamata ya? Pak Haji yang pakai topi. Nah, transaksi di gambar ini bahwa memang hukumnya adalah haram karena ada persyaratan bahwa Mas Faruk bersedia menjual barang atau mobilnya kepada Pak Haji asalkan Pak Haji kembali menjual barang tersebut kepada Mas Faruk
Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun. Nah, dan juga ini disebut dengan bai al-istimna. Jadi memang hukumnya adalah karena dia mau menjual 100 juta dengan syarat harus nanti menjual kembali sebesar 80 juta. 2 in 1. 2 in 1 adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh 2 akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian atau adanya goror mengenai akad mana yang harus digunakan. Dalam terminologi fikih disebut safqatin fi al-safqah. 2 in 1 ini terjadi bila semua dari kategori faktor di bawah ini terpenuhi, yaitu objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu sama. Contoh, Mas Faruk menjual mobil kepada Pak Haji seharga 100 juta secara cicil yang harus dilunasi maksimal 12 bulan. Dan selama belum lunas, Mas Faruk menganggap uang cicilan Pak Haji sebagai uang sewa. Dalam transaksi ini terjadi goror dalam akad karena tidak jelasan akad mana yang berlaku. Apakah akad jual beli atau akad sewa. Jadi memang dikatakan 2 in 1 yaitu di sini ada 2 akad. Akad jual beli atau akad sewa, dan ini tidak boleh menyebabkan transaksinya batal. Studi kasus ke-10, selamat mengerjakan. Alhamdulillah telah sampai pada akhir pertemuan. Mudah-mudahan kita bisa mengenal dari uraian identifikasi transaksi yang dilarang Islam ini. Nah, memberikan kepada kita gambaran bahwa perbankan konvensional dalam melaksanakan beberapa kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk memperkenalkan perbankan Islam yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Itu dengan syaratnya memenuhi ketiga tadi, ya. Nah, masih banyak lagi yang akan kita bahas, jadi tetap semangat, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.